Gue yang nyuruh dia, Bo, cobain. Gue mikir dulu ya, ntar dulu ya. Vape nih ya soal rasa bukan soal rispo, bukan soal Eri Makmur, bukan soal Taruh. Coba disisir kumisnya. Oke guys, balik lagi di unboxing edisi lanjutannya 2 minggu lalu. Jadi 2 minggu lalu kita sudah bahas 19,5% ya. Cukai vape tahun ini bakal naik ya. Yang kayaknya belum kerasa sih karena belum ada yang punya cukai 2023 nih. Nah, malam ini kita ada tamu spesial. Kali ini beda sama edisi biasanya. Kalau biasanya orang-orang vape terus ya. Ini ada Pak Sunaryo ya. Pak Naryo saya panggil Pak aja. Sunaryo. Pak Sunaryo, iya. Selamat datang Pak. Terima Di unboxing kasih ini. Mas Dupe atau Bang Dupe atau Om Dupe nih? Bebas, Pak. Bebas. Saya panggil Mas Dupe ya. Okay. Biasanya sih kalau di vape panggilannya Mbah ya, tapi kayaknya nggak cocok sih. Karena tadi Pak Naryo juga udah tanya, Dupe itu apa gitu ya. Saya udah cerita, dua-duanya saya udah kasih tahu. Okay. Ya. Selamat datang Pak. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Ini insya Allah malam ini saya menyapa semua viewer podcastnya Mas Dupe ya. Ini bukan podcast saya sih sebenarnya Pak. Saya cuma dibajak aja nge-host di sini. Oh. Dan malam ini insya Allah saya akan banyak bercerita, kemudian pasti edukasi. Iya Pak. Karena kalau sebelumnya kan ya 2 minggu lalu udah datang di sini ada Om Garin sama Om Bebe, udah jelasin kurang lebih naiknya berapa banyak itu nanti akan seperti apa dan kenapa naik, kenapa ada beda begitu ya Pak. Nah, kalau Pak Naryo ini ada title-nya ya yang saya baca dari Om Bebe tadi, praktisi cukai rokok. Waduh, saya baru tahu loh Pak ada title itu Pak ya. Menulis buku juga. Tadi saya dikasih juga artikelnya Dinamika Kebijakan Tarif Cukai Rokok juga. Buku itu. Buku. Oke, penulis juga berarti. Penulis buku, penulis opini. Ya, oh bisa nulis opini itu ya? Oh bisa. Ya kan? Oke, boleh itu. Jadi hal-hal yang terkait dengan cukai saya coba angkatlah ke forum, ke publik. Ya. Bisa lewat buku. Saya punya 3 buku sebenarnya. Oh ya, ada 3 berarti. Nah, yang buku pertama ini penulisnya memang tidak hanya saya. Tim saya di kantor pusat, ada Akbar, ada Rizky Ayunanda, banyak. Buku ini yang mengkompilasi terkait dengan sejarah kebijakan cukai. Dari Indonesia pokoknya. Indonesia. Dari dulu sampai sekarang. Ya. Oke. Jadi buku itu menceritakan terkait dengan kebijakan cukai rokok seperti apa, dari mulai sistemnya ad valorem. Ad valorem itu persentase kalikan harga. Seperti vape sebelum ini. Terus sebelum yang sekarang. Awal 2018. Ya, diubah menjadi spesifik. Di rokok juga sama. Oh, dulu juga begitu. Ya. Oke. Tahun 2008 diubah menjadi spesifik. Nah, ini saya ceritakan semua. Tujuannya biar sektor ini punya pijakan. Ya, jadi siapapun pejabat, ya, karena saya praktisi cukai, ya pejabat bea cukai. Walaupun saya pakai ini, tapi saya secara kan lagi cuti ya Mas ya, jadi saya informal ya kan. Saya pejabat bea cukai. Makanya semua kebijakan yang ada itu menjadi akuntabel. Ya. Oke. Itu buku. Buku yang pertama cukai rokok. Buku yang kedua tentang cukai juga, minuman keras. Waduh. kalau bicara minuman keras pokoknya langsung wah dengan kita harus paham Mas. Saya sobat miras soalnya Pak. Sobat miras. Iya. Jadi ada buku yang
sudah selesai. Hmm. Judulnya agak hiperbolik, jalan terjal menuju legal. Waduh. Wah, itu sama juga. Sejarah miras dari zaman Majapahit sampai sekarang ada di situ. Ya. Nah, buku yang ketiga itu tentang dana bagi hasil cukai. Jadi saya di Kediri itu berkolaborasi dengan Pemda, 4 Pemda, Kediri, Kota, Kabupaten, Nganjuk, Jombang. Ya. Buku itu bercerita tentang bagaimana alokasi DPH, bahkan sampai bagaimana membuat DPH itu bisa multipliernya ke sektor makro, mikroekonomi di wilayah Kediri. Nah, 3 buku. Kalau opini cukup banyak. Banyak. Dan saya mencoba untuk apa ya? Biar pemerintah itu begitu membuat kebijakan itu, ini loh listeningnya, ya kan? Semua pihak tahu. Dan ini sangat bagus karena semua pihak juga bisa melihat, oh ternyata begini pertimbangannya. Akuntabel dapat, pertimbangan ilmiahnya dapat, sehingga mudah-mudahan kebijakan bisa dipahami semua orang. Seperti itu, Mas. Ya, amin, Pak. Ini yang ngomong, kalau yang ini ngomong Pak Naryo pejabat nih. Wah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bukan Pak. pengamat, bukan penulis buku. Nah, nanti yang penulis Terima buku kasih, nanti ada. Tapi Ya. boleh ya sebagai pejabat bea cukai menuliskan itu boleh ya? Kalau sekarang di Kemenku bahkan literasi digalakan, bahkan ada satu program atau satu kebijakan, kalau kita punya karya ilmiah tolong disubmit. Oke. Itu menjadi Hmm. semacam credit point. Ya. Tapi kalau ya kayak saya sektor ini ada ya pertanggungjawaban moral. Karena jenengan bisa lihat, Mas Dupe bisa lihat. Literatur terkait cukai itu nggak banyak, Mas. Memang, betul. Ya kan? Betul. Saya tanya. Betul. Di Google-nya nggak ketemu. Mas Dupe coba. Hmm. Yang kebayang begitu dengar kata cukai apa? Pitanya sih. Pitanya sih. Karena Mas Dupe bergerak di bidang itu. Iya. Pasti kalau orang lain miras. Iya. Ya kan? Nah, kemudian paling rokok, ya kan? Nggak banyak. Mungkin kalau orang Indonesia lebih familiar sama rokoknya sih. Iya, Karena dari betul. zaman dulu, dari zaman kecil juga, kenapa sih di kotak ini beda dengan kotak-kotak Iya. kemasan yang lain gitu. Katakanlah makanan apa segala kan nggak harus ada Betul. itunya gitu. Zaman kecil juga dicopotin, Iya terus kan? nggak tahu dulu dikumpulin atau apa juga ya. Nah, itu penting. Jadi itulah yang membedakan cukai dengan pajak. Ya. Kalau pajak itu pada umumnya satu tarif untuk semua barang. PPN, ya kan? Ya. 10% dulu kan, kualikan sekian barang. Kemudian PPH tergantung stratanya kan, penghasilannya. Kalau cukai nggak begitu. Barangnya beda. Barangnya beda, hitungannya beda. tarifnya beda. Iya. Ya kan? Makanya dulu sejarahnya itu, cukai itu kan tidak satu undang-undang untuk semua barang. Ya, itu prinsip utama itu sebenarnya. Itu dari kapan sih Pak? Sebenarnya kalau cukai, ya kita kalau ngomong rokok, Ya. udah dari yang saya pernah baca dari zaman Belanda dulu udah ada. Ya, Memang sudah ada berarti. sudah ada. Jadi dulu itu cukai itu ada tidak hanya 3 barang. Dulu itu ada cukai bir, cukai alkohol suling, ada cukai rokok, cukai gula, cukai minyak tanah, ada 5. No, minyak tanah dulu juga disukai. Dan semuanya ordonansinya beda-beda. Jadi ya emang Belanda itu diakui ya, itu lebih rigid kalau bikin aturan. Sehingga idealnya itu satu barang itu dengan karakter tertentu satu undang-undang, Mas. Nah, kemudian di amandemen waktu itu tahun 95. Undang-undang nomor 11 itu digabung jadi satu. Undang-undang nomor 11 tahun 95 tentang cukai digabung itu. Nah, cukai terkait gula, cukai terkait minyak tanah dihapus. Jadinya hanya etil alkohol, minuman beralkohol dan hasil tembakau seperti itu. Oke. Seperti itu. Jadi, nah, literatur cukai itu seperti itu. Harusnya satu barang satu undang-undang. Nah, kemudian kenapa itu lebih bagus ya? Sebenarnya karena termasuk tata laksana juga lebih rigid, Mas. Sekarang bayangin ya, kalau bicara idealis,
antara rokok dengan bir beda nggak karakternya? Betul. Beda kan? Beda. Nah, idealnya memang satu untuk satu barang, ya kan, satu regulasi. Sehingga KUP-nya itu, ya, jadi tata laksana itu satu untuk satu barang. Namun demikian dengan undang-undang yang baru tetap menjamin semuanya bisa dijalankan dengan satu KUP seperti itu. Oke. Seperti itu. Dan itu tiap negara beda-beda ya? Tiap negara berbeda. Kan ya saya yang tahu ya. Ya. Kalau ini kita kalau ngomong cukai rokok Ya. nih. Mungkin di luar namanya bukan cukai. Bisa Ada yang cukai, Ya, ada yang bukan ya, gitu kan. betul. Ada yang teks lah, Ya, ada apalah ya. gitu kan. Ada yang bilang kalau di Indonesia itu surga buat perokok. Ya. Karena rokoknya murah, ya kan? Kalau di Australia, kalau di Singapura bisa mungkin sekarang udah 4 kali lipat ya. Mungkin sekitar segitu gitu. Tapi kalau kita ngomong di vape nih Pak ya, berarti di Indonesia ini neraka bagi vapers gitu. Karena cuma di Indonesia yang dikasih cukai, ya kan? Bisa kan gitu Pak? Ini menarik ya. Iya. Pertama saya harus sampaikan terkait dengan rokok murah atau mahal ya kan. Kalau secara nominal, ya, jadi Mas Dupe misalnya perbandingan nominal antara merek A di sini dengan di Singapura, ya pasti, ya kan. Merek B di sini dan di Jepang pasti, ya kan. Tapi kalau melihat daya beli, daya beli nggak seperti itu. Kalau Mas Dupe ke Jepang makan di pinggir jalan berapa habisnya? Ya. 150.000 kan? Ya. Bisa 200-an. Kan 150 itu paling rendah lah kan. Kayak ramen segala macam ya kan. 150.000. Rokok berapa sana? Saya nggak tahu kalau sekarang Pak. Separohnya. Oh, rokoknya separuhnya. Bandingin Mas Dupe di Jakarta. Rokok golongan 1 yang dominan secara market di Indonesia ya kan. Kalau di warteg lah itu kan. Itu kan makan 20.000 oke lah ya. Ya kan 20.000 ya kan. Atau 25 itu kan. Itu rokokan seharga itu. Satu kali makan, satu kali rokok. Bahkan ada yang kalau 20 agak inilah. Agak ketinggian. 10 aja masih ada kan makan situ kan sini kan. Ada. Bubur ayam kan? Bisa. Ternyata rokok lebih mahal dibanding makan. Tergantung sih Pak makannya. Kalau beli pakai Gojek enggak, soalnya ada ongkos kirim. Soalnya ada ongkos kirimnya. Nah, biar fair gini, ada satu data dari Euromonitor. Jadi mereka menyampaikan orang Indonesia itu untuk beli rokok premium itu kerja 6 jam lebih lama. Ya. Jadi ini bukan Naro yang ngomong ya kan. Euromonitor ya kan. Pasti by ilmiah lah kan. Jadi kalau melihat daya beli kita lebih tinggi harganya ya kan. Kalau nominal iya kan nominalnya pasti lebih mahal di sana seperti itu. Nah kalau vape, nah ini menarik ya. Neraka bagi vapor, waduh. Setahu saya baru Indonesia yang punya ya pokoknya dilegalkan dengan cukainya ini. Di negara lain belum ada gitu. Malaysia pernah ngajak dari asosiasi ke sana untuk mungkin mediasi sama pemerintahnya atau audiensi semacamnya. Tapi kayaknya sampai sekarang nggak berjalan dan bahkan malah mau mereka keluarin kemarin GEG atau semacamnya yang bakal matiin itu semua bahkan gitu. Jadi kayaknya cuma di sini. Makanya saya bilang kalau di Indonesia ada cukainya berarti neraka bagi vapers gitu. Jadi kan gini Mas, ini menarik nih statement neraka bagi vapor. Sektor ini sektor yang baru, masih mencari bentuk. Ya, tahun 2018 itu kan baru dikenakan cukai, ya kan. Kalau melihat waktu itu ya, kami itu survei di 3 tempat, di Bandung, kemudian di Bali, sama di Yogyakarta. Ternyata ini survei kami loh ya. Itu rata-rata mililiter yang paling banyak itu di 60 mili yang open system itu ya. Dulu masih HPTL waktu itu. Karena saat itu belum ada 100 mili, Pak. 100 mili itu kan baru ada 2019. 100 mili agak sensitif nih. Tapi aku
udah nggak ada, ya kan? Udah. Udah nggak ada. Dan kayaknya di tahun ini semua orang ya udah terima-terima aja sih. Iya. Kayaknya memang mungkin ya sudah gitu. Jadi gini, sebelumnya itu kan tahun 2018 kita menggunakan tarif tertinggi 57%. Ya. Karena kita lihat survei kita itu menunjukkan konsumennya kan menengah ke atas, Mas. Betul. Menengah ke atas ya. Jadi ya kalau saya ambil contoh jarang lah petani pakai vape. Nah, tapi Atau- kadang-kadang dibelokkannya sama para vapersnya sekarang. Kalau memang vape ini lebih baik dari rokok ya, Ya. brandingnya kan begitu tuh, kampanyenya kan Ya. begitu gitu. Karena nggak ada tar. Ya, karena nggak ada Ya. tarnya. Jadi yang boleh menikmati hanya yang menengah ke atas. Ada yang membelokkan begitu, Pak, jadinya, Pak. Wah ini harus hati-hati nih. Enggak, yang jelas masih mencari bentuk, Mas. Apalagi ketika kemarin berubah definisi ya, dari mulai hasil pengolahan tembakau lainnya menjadi rokok elektrik. Ini pasti ada perubahan keseimbangan. Baik itu pemainnya, baik itu produknya. Karena kan dari tarif ad valorem ke spesifik diubah menjadi sekian rupiah per liter kan. Itu kan pasti ada keseimbangan baru itu loh. Tapi kalau melihat melihat apa? Ya saya melihat daftar juga, daftar perkembangan dari awal sampai sekarang. Bukan neraka, masih memang berat ya, memang. Tapi nggak mati. Ya. Berat pasti, tapi nggak mati, ya kan? Gitu. Nah, kalau diperbandingkan ke negara lain, ini penting, Mas. Saya suka ngomong ke teman-teman pelaku usaha di sektor ini. Carilah informasi untuk mengkomparasi sektor ini. Saya punya teman dari Amerika itu, dosen. Itu sering calling saya. Nanya bukan apa, Pak, perkembangan vape di Indonesia seperti apa? Oh ya? Amerika nanya seperti itu. Jadi kan, loh, kenapa? Ya kami ingin tahu perkembangannya. Ya kalau kami udah atur. Karena ini bagian dari hasil tembakau, nikotin di dalamnya, dari tembakau, kami harus masuk. Ya kami atur dengan tarif yang seoptimum mungkin, gitu loh. Seperti itu. Jadi kumpulkanlah informasi banyak-banyaknya bahwa kita itu seperti ini ya kan. Kemudian di sana seperti apa, komparasi. Bahkan kalau saya berusaha melihat sektor ini tidak hanya sekarang tapi masa lalu dan sebelum Indonesia merdeka. Tembakau itu kan nggak pernah mati, Mas. Tapi jangan ini omongan ini bisa menjadi dua hal. Satu, orang yang memusuhi melihat tembakau nggak pernah mati dari sejarahnya, maka naikin seberapa pun. Yang satu sisi kan, akan mati itu kan. Tapi kalau yang sektor lain, kayak saya praktisi yang tahu di lapangan itu, seberapa pun belum tuh bagus. Karena limpahnya itu orang pasti akan nyari tempat yang lain tuh. Ini yang harus diantisipasi. Makanya kalau melihat sektor ini seperti ini, cari keseimbangan yang paling optimum. Nah, itu yang dilakukan oleh pemerintah seperti sekarang ini. Karena gini, contoh lah, kalau saya sering nyampaikan di berbagai forum, kurang hebat di film Al Capone itu, Untouchable, ya kan? Itu kan nggak cuma urusan sampai tembak-tembak segala macam, hidup kan, minuman kan, karena apa? Harus ada keseimbangan yang ditetapkan pemerintah di sini yang paling pas. Nah, kalau kita itu, ya saya sering sampaikan, rokok dan tembakau kita kan kayak wine di Prancis. Saya tidak akan bilang ini tradisi, enggak, saya nggak mau menyentuh ke arah situ. Tapi bagi orang yang nangani harus optimum dan harus tepat. Karena kalau begitu nggak tepat, eksesnya banyak. Seperti itu. Nah, itu yang dilakukan. Makanya kita kalau saya dengar dan saya suka tahu juga, itu nyari keseimbangan yang paling pas sehingga sektor ini bisa optimum, ya kan. Sisi lain konsumsi terkendali, ya kan. Ya, sisi lain juga ekses terkendali.
Ya. Jadi jangan sampai karena ini nggak promotif setinggi-tingginya, oh salah. Jatuhnya diperas nanti. Iya kan? Iya, iya. Nggak boleh. Jadi harus optimum betul. Nah itu yang saya kira telah dilakukan seperti itu. Tapi kalau boleh flashback sedikit Pak, di awal Indonesia ini Ya. akhirnya punya cukai, awalnya itu yang memulai sebenarnya siapa? Kalau dari Yang vape itu? Yang vape ini, untuk vape ya. Ini menarik. Ya, yang Pak Naryo tahu. Karena kan ya kalau saya pernah podcast sama hampir semua orang asosiasi yang pada saat itu berjuang untuk melegalkan vape ini di Indonesia gitu. Tapi kalau dari Pak Naryo yang mungkin tahu apa yang terjadi di Bea Cukai pada saat itu, yang ditemui oleh teman-teman kita dari asosiasi. Nah, kalau dari Pak Naryo, awalnya gimana Pak sebenarnya? Saya buka dengan statement dari salah satu perwakilan brewer, lawyernya itu kan. Bagaimana sektor ini legal, sektor ini bisa berkontribusi buat negara ya. Itu adalah cerminan bagaimana pemerintah dan menjembatani bagaimana warga negara itu bisa berkontribusi. Oh, ngomongnya gitu? Iya. Jadi mereka ingin berkontribusi. Loh, bayangin Mas. Oh gitu. Ini bukan bahasa manis-manis ya. Iya. Boleh cek rekaman waktu tanggal berapa? Yang hari vape itu? Juli lah saya ingat. Berapa sih? 14 Juli. Mereka ingin berkontribusi, ya kan. Kemudian waktu serah terima cukai pertamanya. Iya. Wadahnya itu nggak ada. Nah, kemudian memang ada ya, tanda kutip perbedaan pendapat di kalangan pemerintah itu. Ini dilarang atau dikenakan cukai. Waktu itu saya sempat bertanya ke ya kementerian yang nangani masalah kesehatan lah itu, menanyakan kenapa nggak dilarang gitu, sektor ini. Saya bilang kalau ada satu undang-undang yang menegaskan ini dilarang, maka usulan pengenaan cukai balik kanan, tarik. Nggak jadi? Nggak bisa nunjukin. Oh gitu. Sebentar. Saya rangkai dulu ya. Pak ya. Jadi dari di awal waktu ada perbedaan Mas. Oh, jadi teman-teman brewer ini ya lewat lawyernya tadi menyerahkan diri untuk bagaimana berkontribusi ke negara. Ya, mereka pingin lah berkontribusi kepada negara. Lalu ditampung dan diajukan berarti ya. Kalau untuk dicukaikan. Nah, pada saat itu ada yang menentang nih, ya kan? Kenapa nggak dilarang gitu? Dan dari Pak Naryo jawab, kalau mau dilarang dasarnya apa? Jadi, begitu ya? Secara karakter barang ini kan sudah masuk kategori pasal 2 Undang-Undang Cukai. Ya. Makanya kan kami juga mengajukan ke pimpinan ya kan untuk dikenakan cukai ya kan. Kemudian ada juga yang keberatan dari pabrikan, dari brewer segala macam itu kan. Nah, kemudian ya kita coba diskusikan Pak. Kemudian mereka akhirnya ada yang menolak juga. Kemudian ada juga yang oke lah, yang penting ini bisa berusaha dan berkontribusi. Nah, kemudian yang dari pihak yang anti itu yang saya menyalahkan dilarang saja itu kan. Dilarang saja. Kami sampaikan mana pasal yang bisa menunjukkan ini dilarang. Nggak bisa Mas. Hanya sebaiknya dilarang. Nah, kalau sebaiknya bukan hukum. Sebaiknya hanya saran ya kan. Akhirnya jangan gitu. Kalau udah sebaiknya itu nggak boleh dilakukan. Tapi kalau wajib itu baru kita laksanakan. Akhirnya saya sampaikan ini udah masuk pasal 2 Undang-Undang Cukai. Karena 90% vape yang beredar itu ada nikotin. Betul. Nah akhirnya berarti masuk cukai dengan tarif tertinggi 57% waktu itu seperti itu. Dan ini kalau saya cerita bagaimana akhirnya kena cukai itu menarik karena dari clue-nya ya klasifikasi usahanya itu kita pun carikan yang mana nih yang bisa masuk tuh ya kan. Kemudian perizinannya kami sampai berkoordinasi dengan Pemda Jati, Pemda Bekasi, Pemda Bandung, itu kami koordinasi tuh internal pemerintah. Ada perindustrian, ada DJPK Perimbangan Keuangan itu, yang nangani DPH itu, untuk bantu teman-teman sehingga izinnya keluar tuh, sama seperti itu. Makanya bentuk kolaborasi sehingga ini sektor bisa berkontribusi itu terjadi di sektor vape itu. Dari
ada ekspektasi nggak pada saat itu masuk, Pak? Ini pertanyaan menggoda. Nggak, maksudnya Takutnya kan pemerintah matre nih. nggak, iya, punya ekspektasi nggak gitu? Jadi gini, namanya pengenaan barang baru itu 2 Mas, pertimbangannya. Pertama, ini layak tidak? Ya. Oke, itu dulu. Layak Betul. tidak? Ya, layak secara undang-undang. Yang kedua, layak dipungut. Kalau secara undang-undang masuk kategori pasal 2 Undang-Undang Cukai, ini barang dari hasil tembakau. Yang kedua, layak dipungut. Artinya apa? Cost-nya itu lebih sedikit dibanding hasilnya. Itu pasti loh. Ya, Ya, ya. ya kami ngitung Mas. Oh, ya. Kami ngitung. Siapa nih yang kena hitung nih? Nah, tapi jangan salah Mas. Kalau misalnya waktu itu kita declare potensi sekian, Oh, itu masalah. oh, ya. Karena apa? Oh, pemerintah sengaja cari duit ya kan. Walaupun ya nggak mungkin lah kalau secara perpajakan itu kalau misalnya biaya pungutnya lebih besar daripada hasilnya itu nggak mungkin. Itu prinsip itu matematika itu. Ya, betul. Nah, ya kita itu sebenarnya visibilitasnya ongkos pungutnya itu jauh lebih murah dibanding dapatnya. Masuk secara kategori kan. Asas visibilitasnya masuk ya kan. Secara karakter masuk. Ya udah, jalan. Tapi bukan berarti diartikan marginnya brewernya lebih besar daripada bea cukainya kan, bukan berarti begitu kan? Bukan begitu ya? Kita Bukan begitu di ya? awal waktu nggak sama segitu. Enggak begitu ya? Nggak begitu. Saya bahkan ya teman-teman lah di bea cukai itu ditanya potensi, meskipun kami tahu nggak pernah bilang. Karena bumerang itu, bumerang. Iya. Jadi gini, yang kami kedepankan itu ini kontrol. Ya. Contoh ya, contoh. Ada cash vape diisi barang-barang berbahaya. Pertanyaannya, kalau cukai belum masuk, siapa yang masuk? Ya, Pertanyaannya, oke, mungkin ada APH lain bisa masuk. Pertanyaannya, cara tahu siapa yang bikin dari mana? Kalau dia nggak kasih alamat dan nama, data segala macam. ya kan? Iya, betul. Harus ada instrumen. Kalau cukai, pemerintah berhak ngatur kemasan sedetail mungkin. Ini yang saya ketahui. Pemerintah Pemerintah kalau itu pemerintah minta botolnya diganti gitu, misalnya boleh. harus botol kaca boleh. gitu. Pasal 29 Undang-Undang Cukai. Bisa gitu ya? Bisa. Kalau memang mau mengatur itu gitu. Jadi itu kelebihan cukai. Pasal 29 untuk memastikan prinsip cukai berjalan, kuantitatif measurement itu berjalan, ya, kontrol fisik berjalan, ngatur kemasan pun bisa. Oh. Makanya kita sampaikan ke para penggiat kesehatan. Kalau cukai masuk Bu, nah saya sampaikan, maka pemerintah bisa ngatur, ya dalam hal ini Kemenku Bea Cukai itu bisa mengatur jenis kemasannya apa, yang tertera di kemasan seperti apa. Kalau di rokok, jenisnya sigaret ketek tangan, jenisnya sigaret putih mesin, isinya berapa batang, yang bikin siapa, kontennya berapa miligram nikotinnya, Ya. itu wajib. Memang udah ada aturan baku yang Iya. mengatur itu gitu. Pasal 29 itu mengatur kemasan. Terus kalau seandainya dilekati pita, pastikan sobek. Pada saat dibuka. Iya. Jadi seperti itu. Makanya kalau misalnya sampai misalnya ada vape diisi barang-barang yang dilarang ya berbahaya segala macam itu, tunjuk aja itu siapa tuh yang bikin, ya kan? Kalau nggak cukai masuk, nggak ada kewajiban. Iya Seperti betul. itu. Berarti nggak ada datanya, nggak tahu Nggak ada siapa yang datanya, bikin. seperti Iya, itu. betul, Nah, betul. Nah itu kita kedepankan kontrol ke berbagai pihak. Kita kontrol ini untuk bisa kita masuk sehingga bisa ngawasi seperti itu. Oh. Nah ini terkait sekarang, kita ngomong ke flashback ya pada saat itu akhirnya dicukaikan dan akhirnya kan dari 2018 sampai sekarang Ya. ada yang tidak bercukai nih, yang kita bisa bilang illegal gitu kan. Oke. Nah sebenarnya definisi illegal itu kalau nggak cukai illegal atau ada definisi lain Pak? Sebenarnya? Gini, ini penting nih. Ya. Ini jadi pemerintah itu, kami lah di Kemenku itu kan selalu bagaimana menerjemahkan arahan Ibu ya. Legal itu mudah, harus tercermin.
Ya. Kebetulan ibu beneran ya. Iya, Kebetulan ibu beneran. ibu beneran. Iya. Ibu itu kan legal Iya. itu mudah itu kan. Nah, makanya kan kalau misalnya sampai ada ya kayak dari teman-teman vape store, brewer, kemudian ada yang mengetahui nggak pakai pita, laporin aja. Saya berapa kali dapat laporan tak share ke bagian penindakan. Kalau di Kediri saya sampaikan, begitu ada wilayah Kediri yang memang kebetulan orang brewernya orang Kediri terganggu, saya pastikan saya di sana. Ini yang mau berjabat yang ini. Iya. bukan penulis buku nih. Bukan berarti Saya sih, ya. pastikan kalau saya terganggu terkait dengan produk ilegal di wilayah pengawasan kami, saya pastikan saya ke sana. Oke. Menjamin mereka yang bayar cukai dengan benar dibantu. Sekarang bayangkan ya, 1 botol vape itu kurang lebih kontribusinya ke 60%. Kalau ada orang lain yang memproduksi sevolume yang sama, dia punya keunggulan kompetitif 60%. Bisa apa aja dia? Bisa bahan baku lebih bagus, bisa promosi macam-macam, lebih gila, ya kan? ya. Promosi lebih gila. Nah, itu kan nggak Betul. fair. Ya. Nah itu bagian dari kami untuk kalau ada info langsung salah. Jadi cara bisnis juga, bisnisnya jadi juga semua Iya. fair gitu, semua equal gitu, semua akan bayar cukainya sama. Ya. Nggak usah takut-takut mas. Ya. Itu kan- ini saya tahu nih. Sebentar, definisinya Kalau ilegal, kalau ilegal itu tadi, sekarang gini, itu dalam transaksional harus ada jual belinya atau tidak diperjualbelikan juga termasuk ilegal. jadi Misalnya gini. dikasih gitu. Jadi kan gini. Saat wajib cukai kan saat barangnya jadi. Oke. Kalau vape itu kan sejak dibotolin. Ya. Saat wajib bayarnya kan saat keluar. Jadi keluar tuh harus bayar. Dari produsen. Ya. Nah kemudian keluarnya tanda bayarnya bisa pakai pita, bisa pakai dokumen. Kalau bir pakai dokumen, ya kan. Kalau Ya. pakai bayar pakai dokumen, dia udah legal, udah layak keluar, layak jual. Kalau vape pakai pita. Nah kalau misalnya untuk yang lain yang tidak dipungut itu ada 2 kemungkinan, dibebaskan atau tidak dipungut. Kalau tidak dipungut misalnya untuk ekspor, ya kan. Kemudian untuk kayak misalnya untuk barang-barang yang terbuat dari barang non cukai, tapi barangnya bahan baku kayak etil alkohol itu tidak dipungut, ya kan. Atau kalau misalnya etil alkohol untuk pelitur, untuk parfum, Industri. ya kan? Itu kan dibebaskan. Di luar itu harus bayar, Mas. Jadi nggak ada istilah cuma-cuma, nggak ada. Oke. Untuk promosi nggak ada, Mas. Nggak bisa ya. Nggak ada. Jadi nggak ada istilah barang langsung promosi nggak bayar cukai, nggak ada itu. Untuk promosi nggak bayar cukai, nggak bisa ya. Nggak bisa. Ya. Makanya kalau ada pameran, biasanya bea cukai di situ ada. Jadi kalau ada barang-barang yang ini nggak kayak pakai kasus pita, disposable kemarin iya, nih. harus Ya. ada, harus bayar cukai semuanya. Kecuali barang yang nggak ada nikotinnya. Kalau no MG nggak apa-apa. Nggak Karena apa-apa. memang ya Ya nggak ada, bukan tembakau. yang dikenain apanya gitu kan. Iya. Itu juga kita sampaikan. Ya, kalau yang penting pengusaha itu sampaikan ini non nikotin ya. Tapi jangan non nikotin terus ini ada nikotinnya, masalah itu. Itu bohong kalau udah kayak gitu. Ya. Saya kadang-kadang di vape store suka ya namanya kewajiban kan, saya lihatin. Kayaknya tukang juga tahu tuh, dilihatin kan. Pak ini yang ini sal nikotin, nggak pakai nikotin ya nggak masalah. Dan pemerintah juga nggak apa-apa. Karena kalau non nikotin kan nggak edik. Ya. Ya nggak masalah juga. Tapi malah jadi sejak ada cukai ini liquid yang 0 mg malah bisa dibilang hilang. Ada sih masih, tapi bisa dibilang jauh sekali dengan di zaman 2014-2015 itu ada pilihan 0 mg, 3 mg, sama ya dulu ada 9 dan 12 karena kebanyakan liquid dari Malaysia ya. Tapi sejak 2018 0 mg itu saya baru ketemu lagi liquid 0 itu 2020. 2019 saya malah nggak ketemu gitu. Jadi kan gini, 2018 saya sempat ditanya itu, kami lah, itu kalau yang non nikotin gimana? Ya nggak apa-apa.
nggak usah bayar cukai, emang nggak wajib cukai itu. Hmm. Tapi saya pastikan namanya vapor itu. Hmm. Ya kalau mereka itu kalau nggak ada nikotinnya kurang ger Betul. kan? Ya kan? Betul. Maka saya pastikan pasti akan lebih laku yang nikotin kan itu. Ya, tujuan nge-vape-nya udah nggak tercapai sih Iya, kan sebenarnya gitu. kalau dia Seperti itu. ngisap yang no MG sebenarnya Iya. gitu. Kayak ngisap permen jatuhnya, ngisapin essence gitu. Kecuali untuk track ya kan. Nah, ini misalnya contoh nih, Pak. Hmm. Contohnya ini, Pak. Bapak pasti bingung nih kenapa ada 100 ml di sini gitu. soalnya ini nggak beli, ya nggak ini dibawain teman dari Amerika gitu. Ya. Nah, kalau gini kasusnya gimana, Pak? Ilegal atau nggak kalau kayak gini? Kalau bawa Tidak untuk promosi, nggak untuk jualan. ada batasannya tuh, barang bawaan penumpang ada. Oh, itu berapa tuh, Pak? Mungkin- Saya kurang begitu kalau nggak salah disetarakan dengan rokok berapa itu. Saya detailnya agak lupa. Oh, kayak kalau nggak salah keluar juga cuma boleh bawa rokok satu Ya, sok kalau nggak ya salah seperti itu. gitu ya. Jadi ada Oke. batasannya. Oh, Kalau oke. itu ada batasannya emang nggak bayar. Itu Oke. bagian dari fasilitas itu. Nggak masalah. Oke. Kecuali satu karton. Nah, kalau itu niat udah niat itu. Kalau minuman di atas 2 liter ya kan. Iya. Nah, 1 liter ya Mas, 1 liter ya. Oh, batasnya 1 liter 1 juga liter. kalau. Oh, nah, ini ngomong ada sedikit tentang minuman. Kalau duty free itu sebenarnya konsepnya gimana, Pak? Duty free kan pertama memang diperuntukkan pada konsumen tertentu kayak Ya. ekspatriat. Ya, kan? Ya emang tidak bayar. Masuk di kategori pasal 9. Gitu. Pasal 8 dari pungut. Ya, dibungkus. Ya. Masuk fasilitas itu. Oh. Masuk. Oh, itu jadi bagian dari fasilitas. Ya. Oh, Itu kan oke. gini. Duty free itu kan punya izin. Ya. Ya. Punya izin, dia juga lapor barangnya apa. Ada itu. Kemudian kan yang beli nggak ini kan, dan di tempat tertentu kan. Betul. Ya kan? Biasanya airport sih. Iya. Jadi Ya, memang ada seperti yang itu boleh. ada yang di mall di Jakarta duty free. Tapi ambilnya nanti kalau kamu mau berangkat ke luar negeri suruh nunjukin tiket, nunjukin paspor, ya kan ambilnya di airport nanti. Oh, iya. Gitu. Yang penting dia punya izin, Ya. izin duty free itu nggak masalah. Oh, oke. Jadi ya itu yang saya bilang. Cukai itu kan tempatnya juga punya izin ya kan. Ini yang minuman ya. Ya, kan? betul. Kalau duty free tentu yang beli juga harus punya Izin syarat pasti. tertentu seperti itu. Oke. Nah, berarti mungkin ada dong Pak nanti kemudian hari vape duty free gitu bisa ya? Ya boleh. Bisa ya? Bisa ya? Ah, Fasilitas soalnya. iya, boleh. Ya kan? Vape di duty free juga boleh. Hmm. Kayak rokok kan ada, Ya, ya kan? ya. Rokok juga ada. Nah. Itu kan. Itu boleh aja. Oke, Pak. Nah, Tapi pasti memenuhi syarat ya kan. Ada syaratnya. salah satunya. Ya. Ya, nanti kita bisa ngomong di belakang lah buat itu. Jangan di belakang, karena di belakang, semua di Oh, depan. di depan ya. Oke, Pak. Ini baru-baru ini saya dengar kabar, Pak, ada cukai palsu. Baru Pita mungkin palsu. Pita palsu ya, maksudnya pitanya itu palsu gitu. Nah, ini udah niat kriminal kan loh kayak gini ya. Nah, sebenarnya mungkin yang kita nggak tahu sanksi-sanksinya, Pak, karena belum ada orang yang pernah ketangkep gitu kan. Kalau yang kemarin trading robot itu udah ketahuan, oh diancam sekian gitu kan. Ya kalau mencuri, membunuh kan udah mungkin udah umum gitu. Tapi di Indonesia ini kayaknya bahkan yang menjual tanpa pita, ilegal yang kita bahas tadi, dan yang menjual pakai pita palsu, Ya. Sebenarnya sanksinya apa sih, Pak? Jadi gini, pertama kenapa yang palsu tidak banyak? Pasti. Ya, maksudnya yang pakai pita palsu nggak banyak. Karena begini mas, secara secara effort itu lebih. Tapi secara pendeteksian bagi kami itu gampang sekali. Kami itu melihat barang cukai ya, miringin dikit, hologramnya kelihatan, miringin dikit kelihatan. Itu langsung. Jadi udah tiap hari lihatnya itu soalnya jadi tahu ya. Kosnya untuk bisa untuk nyetakannya udah perlu biaya kan. Iya. Apalagi nyetak secanggih itu kan. Sementara kami lihat udah ketahuan ya kan. Oh ini bagian cetakannya nggak jelas. Kemudian hologramnya dari aspek pembuatannya bukan di
tempel tapi dicap, ya kan, burem. Kayak sebenarnya Ya kayak kan? bikin amplop-amplop Ya gitu kan? di foil aja sama dia Kemudian gitu. kertasnya nggak berpendar atau berpendar kalau yang palsu, berpendar kayak HPS kan. Itulah gampang kelihatan. Jadi orang cenderung kalau yang nakal itu mending nggak pakai. Mending nggak pakai sekalian Ya. daripada palsu. Nah, biasanya kan kita setiap tahun memperbarui fitur. Jadi Fiturnya maksudnya fitur apa? fitur pita cukainya, Oh, dari instrumennya itu. desainnya, Oh, oke. hologramnya, cetaknya, kertasnya. Ya, yang kita tahu warnanya aja berubah. Ya kan? berubah, tiap Kalau tahun di berubah. kletek itu kalau kami langsung cukil, wah ini berarti palsu, udah ketahuan. Jadi gampang didetek. Makanya yang palsu nggak banyak, yang banyak polos. Polos tuh non Nggak cukai pakai berarti. pita. Itu ilegal. Itu pidana semua, Mas. Pidana semua. 5 Berat tahun ke mana, atas. 5 tahun. Berat mana, Pak? Sama itu. Oh, sama. Sama. Jadi bikin palsu atau nggak ada Iya. pita? Sama. Berat itu. Pidana semua itu. Udah ada yang kena belum? Kalau di rokok banyak. Oh, kalau di vape belum? Di vape juga banyak. Tapi Oh, polos. Polos. Oh, polos, nggak pita. Ya nggak pakai pita. Oke. Karena bikin pita effortnya gampang kedetek. Siapa yang kena? Gue nggak tahu. Siapa yang kena? Ada ya? Banyak, Mas. Nah, itu kayaknya perlu dipublish ya, mungkin di artikel atau semacamnya gitu, supaya nggak banyak yang coba-coba gitu kan. Kan kalau kayaknya nggak ada yang dihukum nih, ya kan? Ya udah, Banyak, mereka Mas. nekat aja jadinya gitu. Ada ya? Di Jakarta ada. Oh. Bahkan tanda kutip yang sekolah tuh, sekolah yang di situ ada juga tuh. Sekolah tanda kutip loh. Kalau di rokok banyak, Mas. Oh. Banyak yang langgar tapi juga banyak kan polos juga. Yang palsu nggak banyak. Ya itu karena kosnya banyak. Oke. Lebih banyak. Loh, kami di Kediri itu tahun lalu itu nangkap 22 juta batang. Rokok tuh. Rokok. Bentar, 22 juta batang tuh seberapa banyak berarti? Kalau nilainya itu hampir 5 miliar. Wih. Gede kan? Bayangin 25 miliar. Ya itu apa? Ya kalau saya sampaikan di mana-mana ya ini bagian dari tanda kutip lah ya. Membela bagi yang legal itu. Karena mereka udah kerja keras, sudah bayar cukai, bayar pajak, bayar PPN. Ya kembali ke Pajak bisnisnya rokok. supaya fair ya. Iya. Iya. Ikutin aturan, semua juga punya kontribusi Iya. buat negara. Iya. Oke, terakhir Pak mungkin ya boleh minum dulu Pak, silakan. Ya, minum dulu. Ya. Tadi udah di Pak Naryo ada sedikit bahas tentang yang dulu EET jadi REL nih. Ya kan, yang sejujurnya saya nggak terlalu tahu detail gitu. Apa sih bedanya didefinisikan sebagai EET? Yang dulu berarti EET itu kan nggak ada tuh. EET itu kan berarti dari nol tuh tiba-tiba ada. Oh ada nih yang namanya EET, vape masuk situ ya kan. Terus sekarang jadi REL gitu. Nah REL ini apa dan jadi sama-sama apa gitu Pak? Ya. Yang pertama waktu dulu itu kan kita melihat di lapangan ternyata ada sekian jenis hasil pengolahan tembakau lainnya. Nah, kita lihat ada jenis yang open system itu yang vape lah kita tahu. Ada yang dalam bentuk batangan ya kan. Ada yang dalam bentuk cartridge, ada yang dalam bentuk kapsul. Oh kapsul. Dan molase. Nah, itu kita menjadi satu, semua kategori hasil pengolahan tembakau lainnya. Nah, kemudian kalau saya melihat untuk ini mungkin lebih sederhana kali ya. Itu disimpelkan dari semua aspek menjadi kategorinya apa. Oh, ini rokok elektrik ya kan, bentuknya apa ya kan. Ada yang terbuka, tertutup ya kan, ada yang disposable, ada yang open system kan, seperti itu. Jadi lebih karena untuk memang terminologi yang umum di berbagai tempat seperti itu, rokok elektrik itu kan. Kalau Essence and excess itu kan lebih karena dulu ini berbentuk esen ya kan, sehingga kita masukin kategori itu gitu loh, seperti itu. Jadi survei kita dulu kan melihat kategorinya, oh ini ada batangan, ini ada esen ya kan, ini ada
liquid, ya kan. Kemudian ada molase, ya kan. Seperti itu. Molase ini contohnya kayak yang pets dan segala macam gitu. Molase yang itu yang pakai untuk hokah itu loh, untuk di oke. untuk ngebul itu loh. Oh, Sisa itu loh. Sisa. Nah, itu jauh lebih dulu dibanding vape loh. Ya. Karena dulu saya tahun 2000 berapa? 8 itu. Yang saya propose pertama kali itu molase itu. Sisa itu. Iya. Hmm. Rokok elektrik masih ada dalam bentuk kayak pulpen, kayak kembang gula itu, kayak permen tuh, Iya. yang panjang itu. Pertama kan generasinya. Awal-awal tuh bentuknya kayak Iya. bener-bener kayak rokok, depannya ada lampunya. Iya gitu. kan? Ya. Itu, Iya. itu sudah kita ajukan waktu itu. Iya. Jadi sebenarnya pengajuan cukai terkait dengan vape ya dan variannya itu udah jauh lebih dulu dari yang 2018 itu. Sebelum ada yang Iya. begini-begini Iya. gitu. Sebelum ada pakai liquid berarti. Nah waktu itu kalau nggak salah penelitiannya belum sekomprehensif yang 2018. Belum Oke. ada survei dan belum masif. Ya dulu Ayo. memang dulu bahkan kan belum ada marketplace ya beli kayak Belum gitu. belum ada. Saya juga nggak tahu tuh dulu bisa punya. Ya ada di ya kalau di TC gitu dulu ada lah. Aduh. Jadi itu yang saya bilang. Kalau di kita itu di pajak juga ada intensifikasi, ada ekstensifikasi. Kalau intensifikasi itu perluasan tapi sudah ada barangnya. Ini vape ini intensifikasi. Oke. Nah, kalau ekstensifikasi itu di luar barang yang ada. Kalau misalnya besok nih sudah ada wacana pengenalan cukai misalnya minuman bermanis ya kan. Itu ekstensifikasi. Nah, Oke. kalau Sudah- intensifikasi itu meskipun ini ekstrimnya ya, meskipun misalnya dari aspek cost-nya itu lebih mahal daripada dapatnya pajak cukai negara, secara hukum boleh. Karena boleh. karena pasal 2 udah masuk. Ini bagian dari enforcement. Tapi yang wajib kalau visibilitasnya harus ada, cost-nya lebih penerimaan lebih besar dari cost-nya, itu ekstensifikasi. Oh bisa begitu ya? Iya. Oke. Jadi kalau cukai itu makanya di awal waktu saya kami di Bea Cukai nggak pernah ngomong berapa jumlah penerimaan yang akan dapat, ya kan? Wah, ya tadi. Prediksi. Ini intensifikasi mas, bukan ngakal-kali bukan. Iya. Ini intensifikasi. Jadi mau nggak mau udah masuk pasal 2 Undang-Undang Cukai ya harus masuk ya bayar. Oh. Kita masuk gitu loh. Dulu pernah ingat ada cukai usulan cukai cakram optik. Hah, cakram optik itu CD. Ya pernah kan? CD. Oh, sempat. Ini menarik nih. Di satu forum itu ada protes, Pak, kenapa cukai ini dikenakan ke cakram optik? Waktu itu pemerintah Itu sempat jadi nggak sih? Nggak jadi. Nggak jadi kan? Iya. niat pemerintah satu, mengurangi pembajakan waktu itu. Waktu itu loh. Iya. Dan DPR sudah sepakat waktu itu. Jadi sampai ada penawaran, ini maaf nih, ini menarik nih sejarah nih. Dikenakan cukai cakram optik tarif 0. Terus ngapain? Sampai segitunya. Biar terdaftar aja gitu. Iya. Untuk memastikan pemerintah bisa ngontrol tidak ada pembajakan. Oh, biar ada datanya siapa Iya. yang mengerjakan Sampai gitu. seperti itu. Oke. Nah, ya kan? Jadi memang luar biasa. Wah, ini kalau bicara cukai lebih bagus lagi nih. Lebih luas lagi, menarik lagi. Kan jenengan pasti tahunya cukai kan rokok, minuman, Iya. ya kan? Kemudian etil alkohol kan? Kemudian gula. Semuanya jahat. Ya. Gula juga jahat. Diabetes kan udah penyakit tertinggi juga di Indonesia. Rokok juga banyak pengaruhnya ke kesehatan kan? Kemudian etil alkohol biangnya minuman keras kan? Miras juga sama itu kan. Tapi kalau cukai secara umum itu bagus, Mas. Ada satu ini di buku Cybernotion ya. Primbonnya cukai itu Cybernotion. Itu buku tua dan orang yang belajar cukai harus baca itu. Itu mau keluar. Udah lama itu. Udah lama. Satu yang saya kira penting buat sekarang ini adalah cukai tanah tidak aktif, cukai tanah kosong.
Jadi kalau misalnya saya punya tanah di situ, nggak saya tinggalin, nggak dipakai buat apa-apa tuh dicukai. Nggak cuma bayar PBB dan ada cukainya. Iya. Oh gitu. Itu di pasal Undang-Undang Cukai kita yang baru, yang sekarang itu ada kata-kata penggunanya perlu pembebanan pungutan negara dalam rangka keadilan dan keseimbangan. Sampai hafal saya. Sampai ada begitu? Iya. Jadi perlu pembebanan pungutan negara untuk keseimbangan dan keadilan. Yang menjadi contohnya itu Pak, tanah nganggur. Oh, tapi kalau dibikin begitu nggak bikin semua, ya maksudnya jadi sumpek nanti Pak malah Pak. Jadi Penduduk gini, pasti lebih padat. Ya kan? tujuannya agar ada kewajiban bagi pemilik itu untuk mengoptimalkan atau mengelola lah. mengelola. Nah ini juga berlaku untuk tidak hanya tanah, bangunan juga demikian. Bisa bayangkan Mas. Ini sebenarnya biar nggak ada tanah kosong, bangunan mangkrak gitu. Bangunannya kosong nggak berfungsi sampai segitunya. Sekarang jenengan bisa lihat di Batam, kota 1000 ruko. Saya belum pernah ke sana Pak. Ya. Kalau Batam belum. Silahkan salah. Itu banyak bangunan nganggur. Kota 1000 ruko, lebih pasti 1000 Ya kan? pasti. Sejuta Kemudian ruko mungkin. Silakan lihat mal-mal di wilayah Semang gitu. Kemudian mal-mal di beberapa tempat daerah sini itu kan, di Jakarta Barat itu kan, atau di Tangerang itu. Yang kosong berapa itu? Ya banyak yang katanya apartemen, Ya, tapi mungkin baru struktur gitu. Pertanyaannya uang anggur berapa itu dari situ? Nggak bergerak Mas. Iya. Tahu krisis ekonomi 2008? 2008. Awalnya Pak? Properti. Kan? Ya kan? Jadi pinjaman properti buat Ya, orang kan? Amerika yang terlalu gampang, semua Ya, orang kan? bisa punya kredit rumah gitu Ya, kan. kan? Ya. Cina sekarang berapa triliun kan ruginya berimbas ke Krismon. Ternyata cukai kita sangat wise terkait dengan itu. Spekulatif juga jangan terlalu diberi kesempatan. Sehingga modal di situ itu bisa bergerak, ekonomi bisa lebih real. Tidak hanya invest tapi melambung nganggur. Gitu loh. Nah ini yang sebenarnya cukai yang harus banyak dijual. Jadi kalau saya sering sampaikan, cukai itu nggak hanya sin tax. Bisa driving tax, ya kan? Bisa control tax. Memang ada sin tax, ya kan? Ya. Nah, itu yang menurut saya ya perlu dieksplor ya. Dan kalau itu sampai dieksplor, kita keren Mas. Kontribusi cukai ke negara tinggi sekali. Kita baru 1, sekian dari satu sektor. Sektor rokok saja yang dominan. Nah, kalau di tempat lain bisa sampai 20%. Karena barang kena cukainya banyak. Oh, iya. Thailand di atas 20, ya kan? Denmark di atas ini. Seperti itu. Nah, ini yang menurut saya perlu disampaikan ke publik. Banyak hal yang bisa diekspor di sini dan bisa bangun negara. Sekarang ini, cukai itu ada khasnya, namanya earmarking. Apa? Earmarking. Ya. Kalau di bahasa Indonesia kan dana bagi hasil. Oh, Dana bagi hasil ini penggunanya tergantung dengan niat pemerintah mengenakan cukai barang itu. Jadi yang dapat ini orang lain ya, bukan ya sektor lain pokoknya lah. Kayak misalnya gini, untuk rokok yang paling banyak siapa? Sektor kesehatan. Karena tujuan pemerintah mengenakan cukai rokok untuk kontrol sehingga konsumsi terkendali dan yang terkait dengan pengendalian kesehatan. Makanya dominansi DBH lari ke sana. Ya kan? Ya, walaupun ada perubahan-perubahan porsi tapi dominan ke sana. Nanti kalau cukai lingkungan ya earmarkingnya lari ke lingkungan. Oh, oke. Bahkan di beberapa negara itu earmarkingnya bisa untuk mengganti iklan yang dulu nggak boleh. Kalau dulu di beberapa negara iklan rokok nggak boleh, diganti dengan dana bagi hasil. Nah kalau saya bayangkan misalnya sampai cukai, ya ada cukai apa, mobil ya kan, cukai mobil ya kan. Di beberapa negara itu masuk cukai, mobil masuk kena cukai. Tahu nggak kenapa lebih tepat cukai? Karena cukai itu tujuannya mobil biasanya untuk kontrol pencemaran kan. Betul. Nah yang terkait dengan pencemaran apa? CC,
ya kan, bahan bakarnya bakar, apa, ya kan. ya. Nah, itu cukai bisa masuk ke situ. Apakah per cc-nya atau per kadar timbelnya? Nah, itu yang fleksibel. Nah, kalau sampai itu kenakan nanti DBA-nya apa? Bisa macam-macam. Bisa untuk jalan. Ya kan? Oh, langsung dikembalikan ke Iya. yang make, Iya. yang diakibatkan Iya. sama produk itu. Iya gitu. Nah, itu Oke. yang jarang dijual. Meskipun kalau maunya kan laris mbak KPBN ya. Tapi kalau sektor baru kan nggak ngurangi pendapatan yang ada. Karena sektor baru. Kayak sekarang misalnya, kena cukai, misalnya nih walaupun belum dikenakan ya, minuman bermanis ya kan. Larinya misalnya lari ke kesehatan Belum tuh diabetes. berarti akan. Belum. Ya kan? Oh, belum kan berarti akan. Baru wacana kan. Iya. Baru wacana kan. Nah, pasti pemerintah lihat situasi lah ya. Kalau itu jangan takut, pasti pemerintah enggak. Dan satu lagi, barang kena cukai itu enggak dikenakan cukai, barang dikenakan cukai enggak akan mati kan, pasti itu. Itu harus Ya. dipahami itu kan. Ya, cuma mungkin tambah mahal aja dikit. Nah, nanti kalau earmarkingnya yang ini kan sektor baru, ya sektor baru ya. Larinya juga ke arah yang terkait dengan bidang ini. Kenapa pemerintah kenakan barang ini? Ini bagian dari untuk mengatasi, gitu loh. Jadi luar biasa. Nah, itu yang dari situ, gitu. itu yang nggak ada di pajak. Oke. Ya, jadi ada plus minusnya. Oke. Dan kalau besarannya misalnya dikenakan cukai gitu, yang menentukan siapa? Pemerintah. Nah, kalau barang baru dengan DPR. Oh gitu. Iya. Ngobrol dulu gitu. Ya pasti diskusi lah. Oh. Kan di pasal 5 kan harus mempertimbangkan kemampuan industri, ya kan. Itu undang-undang ya kan. Jadi kalau yang kalau- sekarang kemarin naik 19,5 itu sebenarnya udah dipertimbangkan, oh kayaknya mampu Lah, kan, gitu. kan di DPR dibahas kan. Oh gitu. Nah, yang Gitu 19 ya? gini Mas. Ini satu lagi nih. Ah. Nah, sebelum berakhir ya kan. Ah. Jadi memang untuk vape ini ada beberapa isu yang harus diadres ya kan. Ah. Dan ini kita harus paham betul. Isu maksudnya Pak? Isu maksudnya material, Oh, parameter. oke. Pertama pastilah kontrol ya kan. Hmm. Dan kontrol dilihat dari perkembangannya. Hmm. Yang kedua, vape ini ya kita kan negara kan pasti melihat lokal konten juga dong. Hmm. Nah, ini juga harus dihitung juga. PKDN dan segala macam. Nah, Ya. itu juga harus dipertimbangkan teman-teman. Oke. Jadi alangkah baiknya sektor ini digali sehingga vape juga punya lokal konten yang bagus. Ya kan? Kalau saya dengar katanya kita punya keunggulan, tunjukkan itu. Ya kan? Malah kalau saya bercanda sama teman-teman, janganlah kita diwarnai dunia. Bok kita mewarnai dunia. Oh, Ya bagus. Iya, Gitu loh. iya. Loh, kita kan negara besar ya kan? Iya. Ya kan tadi orang Amerika aja belajar sini. Iya. Ya Kenapa? sebenarnya kalau tadi saya bilang Indonesia neraka beri vapers ya, kalau dari sisi harga mungkin ya gitu. Tapi kalau dari sisi regulasi ya di Amerika udah mulai susah. Yang produsennya udah pada nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Di Singapura bahkan di ban udah dari sejak tahun kapan gitu. Di Thailand juga sempat kalau nggak salah ya. Tapi ada loh ekonom yang malah merekomendasikan cukai bebas, vape bebas loh. Oh ya? Ada. Merekomendasikan cukai Tidak vape dikenakan. tidak dikenakan. Iya. Karena Ya itu karena secara tadi kalau sigaret biasa itu kan ada nikotin letar kan. Nah, ini ada yang oh karena vape berarti ada lebih yang baik bilang begitu. gitu. Jadi masih banyak pendapat ya kan. Tapi kalau itu saya bagus sih sebenarnya. Itu bagus dong sebenarnya. Cuma kalau nggak goal berarti ada sesuatu yang kurang gitu. nggak, jadi gini, semua harus diangkat ke permukaan sehingga seperti apa sektor ini harus diketahui. Ini juga ya. buat teman-teman apa yang bergerak di sektor ini. Kan kebijakan yang bagus itu, kebijakan yang mempertimbangkan secara komprehensif informasi yang ada. Dan itu pasti itu dipertimbangkan itu. Ya kan? Jadi kalau saya pernah menulis di media itu, kebijakan yang syarat beban itu kebijakan cukai. Karena untuk bisa mempertemukan sekian kepentingan antar lembaga, kemudian kita nggak cuma melihat itu saja. Sektor kita kan banyak. Kalau kita mengenakan yang atas tinggi, ya kan, oke mungkin pengendalian tercapai. Yang di bawah tumbuh juga, gantiin yang atas, sama juga kan? Ngenain sama. Betul. Atas tinggi, bawah tinggi, yang atas mati.
isunya apa? Membunuh yang kecil. Hmm. Belum lagi tenaga Ya. kerja ya kan seperti itu. Kemarin juga kalau apa ya wacananya kan pada saat sebelum dinaikkan kan sempat ada isunya 15 gitu Ya. kan. Terus sempat ada kedengaran juga 30 gitu. Terus pada saat begitu jadi 19,5 kan ya dengungan isunya kan oh ini berarti kayaknya berusaha mengeliminasi yang kecil-kecil nih kan suaranya begitu gitu. Sedangkan sebenarnya alasan utamanya dinaikkan adalah untuk mengurangi jumlah penggunanya gitu. Padahal sebenarnya kalau di vape kan ini kan kalau dari vapers ya Ya. selalu bilang adalah ini ada produk solusi gitu. Yang sebenarnya kenapa dibebankan lebih kalau sebenarnya kita itu lebih baik gitu. Itu yang mungkin banyak jadi bahan protes ya Oke. di antara para pebisnis lah yang di sini dan pengguna juga gitu. Jadi teoritisnya kan memang gitu. Makin berbahaya itu makin banyak beban. Betul. Siapa yang memberi banyak bahaya itu mah bebannya tinggi. Betul. Kalau di sigaret dicerminkan dengan golongan. Karena misalnya golongan 1 ya kan itu di atas 3 miliar ya kan. Itu di apa golongkan OD paling banyak memberikan bahaya ya kan. Ekstralitis lah ya kan. Makanya cukupnya gede ya kan. Nah, teorinya seperti itu. Kalau di vape makin gede kadarnya makin bayar mahal. Ya kan? Ya. Ya kan? Oke. Bisa volumenya makin gede bayar mahal kan. Kalau di alkohol makin gede kadarnya makin bayar mahal. Itu cerminan begitu. Pure teoritis. Jadi kalau misalnya Saya ya, di potong sini, dulu. apa Ada ya? lagi. Kita juga melihat struktur industri juga. Ya kan? Struktur industri. Ini yang saya bilang kebijakan yang sangat baik karena semua dipertimbangkan itu. Oh, oke. Termasuk kalau vape itu kalau saya lihat ya ini isu yang apa yang saya tangkap. Saya terus terang yang bicara terakhir kan bukan mungkin lebih pas di apa tataran pusat ya. Tapi yang jelas di vape ini banyak yang belum terklarifikasi lah dengan baik kalau saya lihat ya. Seberapa sih lokal kontennya? Seberapa multiplayer efeknya? Itu belum. Saya sih Kalau nggak SKT, ngerti. kalau SKT ya, Iya. ini contoh SKT. Pemerintah mengadres ini SKT itu sigaret ketek tangan, ya. nah, kan. Itu kan kenapa dikasih rendah? Karena memang dari mulai rajang, kemudian linting, giling. Oh, banyak padat seperti itu. karya. Nah, Menggunakan banyak tenaga kerja nah, gitu. ini yang harus diadres juga atau disampaikan di publik. Ini loh vape seperti ini, gitu loh. Karena itu pasti pemerintah akan melihat, ya. Kalau saya lihat sih, mungkin yang open itu bagian dari SKT analog lah ya, saya kira ya. Tapi ini mungkin nanti lebih pasnya dengan paparkan situasinya itu. Serapannya seperti apa sih? Yang itu, yang open. Lokal kontennya seperti apa sih, ya kan? Kemudian, ya ini penting. Sekali lagi kebijakan yang paling bagus itu kebijakan yang disclosure dari aspek semua informasi. Sehingga pemerintah bisa, yaitu nyari optimum tadi loh. Kalau nggak optimum, saya pastikan rugi semuanya. Jadi kalau ada datanya memang vape ini dari awal Ya. menyerap berapa tenaga kerja. Ya, itu bagus untuk pertimbangan. Oh. Setiap jenisnya rel berapa. Ya kan? Ini bagian dari masukan buat pemerintah. Ya itu PR-nya siapa jadi? PR teman-teman, PR kita teman-teman semua. ya. Iya. Ya ini memang banyak yang perlu disadarkan lah dari pemain industri ini supaya apa sih yang harus dilakukan supaya ya bisa sinergi sama pemerintah. Betul. Ya. Ya, betul. Dan otomatis juga produknya juga bisa diterima masyarakat juga lebih baik lagi Betul. gitu. Yang banyak nggak terima itu dari kemarin pada saat mau wacana naik itu Pak ya. Iya. Jadi berapapun naiknya sebenarnya vapers itu nggak peduli Pak katanya Pak. Oh gitu. Mau naik 30 juga ya sudah lah ya. Toh mungkin mereka pernah beli liquid zaman 2014 30 mili 400.000, Ya. 250.000 gitu. Ya. Kan kalaupun naik nggak bakal segitu gitu kan. Ya. Tapi Pak tolong kata mereka ya. Ini kata mereka ya, saya mewakili aja. Tolonglah jangan di black campaign, jangan ada yang ngomong vape ini jelek, vape ini berbahaya. Ya kalau vape ini narkoba kan memang ada ya oknumnya gitu. Tapi mereka itu sebelnya itu di situ Pak sebenarnya poinnya gitu. Jadi gini Mas, ini sektor ini sektor yang saya pernah nulis juga.
1 angsa 1.000 yang punya. 1 angsa 1 juta yang punya. 1 juta yang punya. Nah, saya punya tulisan begitu. Karena semua orang memandang dengan perspektif mereka. Ya. Dan tanda kutip mengadvokasikan sesuai dengan kepentingan mereka adalah. Ya. Makanya semua pihak itu ya kan harus juga menampilkan realnya seperti apa. Nah, misalnya masalah kesehatan, kan nggak banyak penelitian vape bahwa ini lebih bagus. Ada ya kan, dari sigaret ya kan. Ya diteliti, silakan. Nah, yang pasti untuk aspek multiplier efek ke berbagai sektor itu sigaret lebih unggul ya kan. Ini juga menjadi tantangan vape juga itu kan. Lokal konten lebih unggul juga itu kan gitu loh. Nah, ini yang saya kira perlu ditampilkan. Makanya emang sektor ini banyak yang punya. Betul. Yang kepentingan juga banyak ya kan. Betul. Makanya masing-masing silahkan menampilkan dan menyampaikan faktanya. Tentunya ilmiah ya kan. Ya. Ilmiah. Nah, kebanyakan memang sekarang ini yang paling banyak keluar yang dari sana. Ya itu resiko. Bergerak di sektor ini ketika sudah ada yang settle membuat penelitian, ya Anda harus bikin penelitian. Seperti itu. Ya, katanya teman-teman asosiasi sih sedang mengusahakan itu ya. Oh ya. Ya, tapi kalaupun ada pihak lain yang mau ngusahain juga sebenarnya welcome aja sih, dan memang itu kan suatu hal yang perlu ya. Iya. Oke Pak Naryo, siap. Terima kasih informasinya. Terima kasih. Banyak yang nggak ngerti pasti ini ya, karena ini memang sangat detail sekali soal regulasi dan segala macam. Tapi saya yakin teman-teman yang memang mau main di industri ini, tahu paling nggak kalau ke talent teman-teman vapers ya, kalian tahu lah industri ini seperti apa gitu, tantangannya seperti apa. Dan ini kan nggak fix ya, nggak paten gini aja gitu. Tahun depan bisa berubah lagi kan, pasti begitu kan. Ada yang menarik nih, statement yang ya pernah saya mendengar atau mengikuti pembuatan kebijakan dan peraturan. Peraturan terbaik itu dibuat di zamannya. Dengan waktunya. Asumsi dan pertimbangan dan tujuan di zamannya itu kan. Jadi ketika ke depan ya lihat seperti apa. Ya 10 tahun lagi mungkin udah harus ada yang digeser nih gitu. Tapi yang jelas informasi silahkan disampaikan, kemudian pastilah secara ilmiah ya kan. Kemudian realitas seperti apa. Jangan lupa lokal konten dan di sektor-sektor yang baru itu kita menjadi lead di dunia. Ya kan? Betul. Itu yang saya kira harus dibangun. Saya ingat banget di awal waktu itu sudah ada tawaran ekspor ke Dubai, ke Inggris ya kan. Nah, kalau memang ada regulasi yang tidak tanda kutip perlu penyesuaian untuk tanda kutip ekspor sektor ini, saya kira sampaikan secara formal saja itu. Itu menjadi kebutuhan kita semua ya kan. Indonesia negara besar, jadi ya kita jangan diwarnai gitu. Ya. Jangan jangan sampai dijajah jatuhnya. Yang jago malah produk luar. Oke, terima kasih Pak Naryo. Terima kasih ya. Jadi salam buat teman-teman, terus berkontribusi buat Indonesia. Dan kalau ada yang ilegal sampaikan ke kami ya. Oh siap. Saya kira Bea Cukai siap tuh. Karena legal itu mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman unboxing. Kita ketemu lagi di unboxing minggu depan. Bye bye.